Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SMSI. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisis of the competitive markets ya. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan lebih mendalami lagi ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pasar monopoli, monopsoni, bagaimana sebuah pasar itu bisa membuat yang namanya price discrimination ya. Nah, lalu bagaimana ya dengan harga tersebut ya mereka akan berkompetisi dalam sebuah pasar ya. Nah, akan kita pelajari ya pada pertemuan ketiga ya pada mata kuliah Ekonomi Mikro 2 pada Prodi Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Ya, next. Nah, jadi di sini kita akan menekankan bahwasanya monopolistik itu ada istilah namanya monopolistic competition ya, di mana dalam sebuah pasar itu kita juga akan walaupun monopoli akan berkompetisi ya dengan para pemonopoli lainnya. Dan bagaimana juga perbedaannya nanti ke pasar oligopoli ya, bagaimana kompetisi harga tersebut pada pasar ya, price competition-nya. Lalu selain itu kita lihat bagaimana price competition tersebut pada kolusi ataupun kartel ya. Oke, next. Nah, monopolistic competition and oligopoly ya. Apa sih monopolistic competition itu? Kenapa mereka udah monopoli, kenapa dia harus berkompetisi? Jadi monopolistic competition itu dimana pasar itu in which firms can enter freely. Jadi kalau di pasar monopoli, khusus monopoli aja ya, dimana ada barrier ya untuk entry ya. Tapi kalau di monopolistic competition ya, mereka akan berkompetisi, firms akan gampang untuk masuk ke pasar tersebut. Each producing its own brand or version of a differentiated product. Jadi mereka punya produk-produk yang berbeda yang akan bisa menjadi pilihan bagi buyer ya untuk mengkonsumsinya. Sedangkan di oligopoli, market in which only a few firms compete with one another ya. Jadi bisa dikatakan sini hanya dua firms yang berkompetisi di sini ya. And enter by new firms is impeded. Jadi akan lebih susah untuk ada masuk satu lagi firms dalam sebuah pasar oligopoli. Sedangkan kartel ya, kartel ataupun collision itu market in which some or all firms explicitly conclude the coordinating price and output levels to maximize joint profit. Jadi bisa dikatakan berapa produk mereka itu produk yang sama, jadi mereka akan join ataupun menentukan harga yang sama untuk memaksimalkan profit mereka gitu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas lagi satu persatu di kelas nantinya. Mari kita lihat ke monopolistic competition ya, next. Nah, pada monopolistic competition ya, bagaimana sih sebuah monopolistic competition dibuat ya? Jadi monopolistic competitive market has two key characteristic. Jadi ada dua karakteristiknya ya. Pertama itu firms compete ya. Firms itu akan berkompetisi by selling different product ya. Produk-produk yang berbeda yang produk tersebut substitusinya itu tinggi ya antara satu produk dengan lainnya. Jadi for one another but no perfect substitute. Tapi dia sangat barang yang sangat bisa disubstitusi tapi tidak sebuah perfect substitusi ya. Jadi dengan kata lain cost price elasticity-nya itu cukup tinggi ya, atau kita bisa katakan infinite. Yang kedua, dari free entry and exit ya. Jadi si firm itu bisa masuk ataupun keluar kapan saja. Beda sama si monopoli tadi yang punya hambatan untuk firm untuk masuk pada pasar monopoli tersebut. So it's relatively easy for new firms to enter the market with their own brands ya, and for existing firms to leave their products become unprofitable. Jadi kalau rasanya udah tidak bisa bersaing lagi pada si monopolistic competition, mereka akan keluar, firm tersebut akan keluar dari pasar tersebut. Oke, nanti lebih jelasnya kita akan bahas lagi atau diskusikan di kelas. Next. Nah, sedangkan oligopoli ya, itu adalah bentuk pasar yang berbeda ya. Oligospolistic market ya, di mana itu terjadi ketika market itu pasar tersebut pada sebuah equilibrium level yang tertentu, di mana si firm itu sudah melakukan berbagai cara ya untuk mengganti price level dari output mereka. Nah, karena
ada pergantian itu terjadilah yang namanya equilibrium baru yang kita sebut dengan istilah Nash equilibrium, ya, di mana equilibrium pada pasar oligopoli ini terjadi ketika firm akan melakukan ya suatu perubahan harga, ya, sehingga si competitors akan mengikuti perubahan harga tersebut. Nah, jadi Nash equilibrium tersebut akan set ya the strategis ya untuk atau action bagi firm tersebut untuk memberikan harga yang lebih kompetitif ya bagi kompetitornya. Atau di sini kita juga kenal yang istilahnya duopoly, ya. Itu hampir mirip dengan oligopolistic market, ya, di mana market itu semua firm, dua firm tadi kan oligopoly itu tuh terdiri dari dua firm, ya. Mereka akan berkompetisi ya secara penentuan harga masing-masing firm tersebut, ya, sehingga nanti akan menciptakan yang namanya Nash equilibrium tadi. Mungkin untuk lebih jelas bagaimana sampel case-nya kita akan bahas di kelas nanti. Oke, jadi kita ke inti pelajaran pada hari ini adalah price competition pada pasar tersebut, ya. Next. Nah, price competition itu ya kita akan lihat bagaimana sebuah pasar itu ya bermain pada harga, ya, price competition, ya, dengan produk-produk yang homogeneous, ya. Nah, kita kenal yang namanya di sini istilah veteran model. Veteran model itu terjadi pada pasar oligopoli, ya, di mana firms produce homogeneous goods, ya. Tadi ada dua firms, ya. Each firm treat the price its competitors as fixed. Yang satu lagi malah akan bertukar. Jadi itu sebuah kayak permainan, strategi permainan antara dua firm tersebut dalam memasuki pasar, ya. Kita namakan istilahnya dengan game teori, ya. Kalau di pelajaran mikro, ya, nanti lebih jelas prakteknya kita lihat pada next slide. Nah, ini salah satu bentuk si game teori tersebut, ya, di mana tadi kan di pasar oligopoli ada dua firm, ya. Ada firm A sama B. Nah, mereka akan bermain yang namanya dengan the matrix of presented dilemma, ya, ketika dalam menentukan si harga tadi. Jadi ada di sini competition versus sama collision and couple, ya, di mana ada non cooperative game sama presented dilemma. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari game teori atau game strategik mereka dalam memasuki pasar, ya. Game ini ya akan terjadi dengan negosiasi, enforcement, dan binding contracts antara setiap firm tersebut. Nah, jadi nanti ada firm yang bisa mungkin dirugikan ataupun diuntungkan akibat dari penentuan harga tersebut, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas lagi di kelas. Nah, next. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan bentuk kolusi ataupun kartel, ya. Nah, kartel ini terjadi biasanya ketika beberapa firms, ya, dengan produk yang homogeneous, ya, bergabung, ya, dan menentukan harga yang sama. Nah, biasanya kayak di sini ada the milk cartel, ya. Ini terjadi pada case-nya adalah di Inggris, ya, New England, ya, dengan produksi susu, ya. Kita sebut sebagai kartel susu. The milk cartel. Jadi mereka itu mengset, ya, minimum price, ya, untuk milk, ya, sehingga setiap firm tersebut tidak boleh menurunkan harga di bawah harga set mereka, kesepakatan mereka. Jadi harga itu, ya, berkompetisi dengan baik pada pasarnya nantinya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan bahas lebih lanjut di kelas nantinya. Oke, mungkin itu saja, ya, untuk materi pada pertemuan ketiga kali ini, ya. Sekali lagi saya tidak lupa untuk mengingatkan untuk membaca buku referensi utama, ya, dari mata kuliah ekonomi mikro 2 ini, ya, untuk pendalaman pemahaman kalian terhadap teori mikro 2 ini, ya. Karena tanpa kalian membaca buku, kalian tidak akan memahami, ya, dari mana memahami teori-teori tersebut, ya. Karena yang namanya teori benar-benar itu harus dibaca, ya. Oke, mungkin dari saya itu saja, ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya Ulia Fidriza dan semua dosen tim teaching untuk mata kuliah Mikroekonomi 2 mengucapkan terima kasih dan salam bela negara.